Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu yang saya hormati, fasilitator dan juga Bapak Ibu peserta workshop PKA Agenda 3. Pada saat ini saya akan mempresentasikan strategi pembelajaran Agenda 3 pengendalian pekerjaan pelatihan kepemimpinan pengawas tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Sony Liston Kaviar, Widyaswara Halim Madya, BPSDM Provinsi Papua. Dalam pelaksanaan pelatihan ini ada 4 dasar hukum. Ya, yang pertama Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, kemudian PP 17 Tahun 2020 tentang manajemen PNS merupakan penyempurnaan dari PP 11 Tahun 2017, kemudian Permen-Pan RB Nomor 38 Tahun 2017 tentang standar kompetensi jabatan. Kemudian Perlan Nomor 5 dan 6 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan struktural. Di situ juga ada Keplan Nomor 374 dan Nomor 375 tentang penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan struktural atau penyelenggaraan pelatihan struktural kepemimpinan. Bapak Ibu, terkait dengan Agenda 3 mempunyai tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah peserta mampu menjelaskan konsepsi manajemen, yang kedua menjelaskan konsepsi pengawasan, yang ketiga menjelaskan dan menerapkan manajemen pengawasan, yang keempat menjelaskan sistem pengendalian internal atau pemerintah SPIP, kemudian menjelaskan aparat pengawas intern pemerintah atau APIP, kemudian menjelaskan pemantauan hasil pengawasan, dan yang ketujuh menjelaskan pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah. Bapak Ibu, di dalam pembelajaran Agenda 3 Blended Learning PKP ini ada 905 jam pembelajaran, 104 hari pelatihan. Agenda 3 terdiri dari asinkronus itu 18 JP, kemudian sinkronus 9 JP, dan klasikal 33 JP. Waktu pelaksanaan ya dimulai dengan pembelajaran mandiri, itu ada 66 jam pelajaran atau 11 hari pelatihan. Kemudian e-learning ya, sinkronus dan asinkronus. Sinkronus 30 JP dan asinkronus 66 JP, total 96 JP atau jam pelajaran, sama dengan 12 hari pelatihan. Kemudian pengembangan komitmen bersama itu ada 27 JP atau sama dengan 3 hari pelatihan. Kemudian pembelajaran klasikal tahap 1 itu di tempat pelatihan ada 154 jam pelajaran atau sama dengan 15 hari, di mana 11 hari itu untuk pembelajaran kelas dan 4 hari untuk stula ya. 11 hari itu sama dengan 118 JP. Kemudian untuk stula 4 hari sama dengan 33 JP. Setelah itu Bapak Ibu akan membuat rancangan aktualisasi kepemimpinan, menyiapkan rancangan aksi perubahan ya. Bapak Ibu akan membuat laporan studi lapangan baik individu maupun kelompok, kemudian evaluasi akademik, kemudian menyiapkan rancangan aksi perubahan. Setelah itu Bapak Ibu akan turun ke instansi melakukan aktualisasi kepemimpinan pelayanan dengan pelaksanaan aksi perubahan ya. Di sana Bapak Ibu akan mentoring pengembangan potensi diri oleh mentor. Setelah itu Bapak Ibu akan kembali setelah 60 hari itu kembali kita dalam pembelajaran klasikal tahap 2, di mana akan melaksanakan seminar aksi perubahan dan laporan pengembangan diri peserta. Di situ ada 22 jam pelajaran atau sama dengan 3 hari pelatihan. Bapak Ibu akan ditampung selama klasikal ya. Klasikal pertama dan kedua itu akan ditampung di tempat penampungan, dan Bapak Ibu akan diberikan penunjang, kegiatan penunjang baik kesehatan maupun juga hal-hal lain, olahraga dan pemberian vitamin bagi Bapak Ibu. Pada saat off kampus peserta dapat diberikan penambahan penugasan ya, materi pembelajaran secara daring. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam substansi mata pelatihan PKP Spartan Performance ini ada mata pelatihan inti, itu terdiri dari agenda 1, agenda kepemimpinan Pancasila dan bela negara, kemudian agenda kepemimpinan pelayanan, dan agenda 3 adalah pengendalian pekerjaan, dan yang 4 adalah agenda aktualisasi kepemimpinan pelayanan. Kemudian ada mata pelatihan dasar, ada 24 JP, di mana di situ Bapak Ibu belajar mandiri ya. Ada self resilience dan digital skill dalam pembuatan kebijakan. Kemudian ada mata pelatihan pilihan, ada 12 JP. Bapak Ibu harus bisa memilih dari 12 mata pelatihan pilihan itu untuk menunjang pelaksanaan aksi perubahan maupun stula ya, laporan kelompok maupun laporan individu. Di situ ada manajemen pemerintahan atau manajemen pemerintah daerah,
kemudian anti korupsi, barang dan jasa, undang-undang cipta kerja, HAM, pemeriksaan keuangan, narkoba, perencanaan pembangunan nasional, pertumbuhan ekonomi hijau, dan mata pelatihan lain yang relevan dengan rencana aksi perubahan dan juga dalam pelaksanaan stula. Bapak Ibu peserta yang saya hormati, bahwa gambaran jadwal pembelajaran PKP Blended Learning ya, pada agenda ketiga itu akan dimulai pada pembelajaran hari ke-15, 16, 17, dan 18. Setelah itu kita akan masuk pada pembelajaran hari ke-31 dan 32, 33, 34. Ya. Itu dalam pelaksanaan blended learning. Kemudian gambaran jadwal pembelajaran PKP klasikal, ya. Bapak Ibu, kita akan berada pada pembelajaran pada hari keempat dan kelima, ya, kepemimpinan Pancasila dan bela negara dan Pancasila. Selanjutnya Bapak Ibu, saya ingatkan bahwa dalam tahap self learning atau mandiri itu H-7 atau H679 atau 10 JP, pada saat pelaksanaan agenda 3 dimulai dengan pembelajaran mandiri melalui self learning selama 8 JP dan diakhiri dengan penugasan pembuatan makalah 2 JP. Kemudian makalah yang dibuat disesuaikan keterkaitan agenda 3 dengan tugas pokok peserta pelatihan. Yang ketiga, makalah diupload pada LMS yang tersedia dan akan dibahas pada tahap distance learning dan klasikal. Pembelajaran self learning bisa dilaksanakan melebihi jam yang telah ditentukan, ya. Jadi itu tahap self learning, Bapak Ibu. Kemudian pada saat tahap distance learning, peserta dibagi menjadi 4 kelompok dengan 4 pemateri. Pembelajaran berbasis kelompok, per kelompok maksimal 10 orang dengan 4 fasilitator. Kemudian saat sinkronus, waktu pelaksanaan dan sebaran jumlah JP untuk setiap agendanya bersifat fleksibel, disesuaikan dengan kebutuhan dan memperhatikan kesiapan belajar peserta. Kemudian kegiatan pembelajaran asinkronus dapat berupa self learning, belajar mandiri untuk mengerjakan tugas individu, belajar mandiri, pengerjaan tugas kelompok, dan self activity untuk mengerjakan tugas-tugas lainnya seperti learning journal. Dan kemudian tugas individu maupun tugas kelompok yang diberikan harus dapat meningkatkan kemampuan peserta yang bersifat implementatif atau C3 sampai dengan C6. Bapak Ibu, pada saat pelaksanaan kompetensi PKP yang harus dicapai oleh setiap peserta adalah mewujudkan kepemimpinan melayani yang kompeten. Yang pertama adalah memiliki karakter dan sikap perilaku kepemimpinan Pancasila dan bela negara yang berintegritas, menjunjung tinggi etika birokrasi dan bertanggung jawab dalam pengendalian pelayanan publik di unit organisasinya. Kemudian mewujudkan kepemimpinan pelayanan dan pengendalian pekerjaan sesuai dengan bidang tugasnya dengan berbagai inovasi, kolaborasi, dan dalam mengoptimalkan seluruh potensi sumber daya internal dan eksternal bagi peningkatan kinerja pelayanan publik yang dilakukan oleh pejabat pelaksana. Kemudian yang ketiga, mampu mengembangkan rencana pelayanan publik digital yang sesuai dengan ruang lingkup organisasinya. Yang keempat adalah mampu memahami konsepsi tentang manajemen pengawasan dan substansi pengawasan dalam kebijakan sistem pengendalian intern pemerintah atau SPIP, serta mampu menerapkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Yang kelima, mampu menyusun rencana kerja anggaran pelayanan publik. Dan yang keenam, mampu menerapkan komunikasi publik yang efektif dalam menjalankan tugas dan fungsi jabatan sebagai pimpinan jenjang pengawas untuk pengendalian pekerjaan menuju pelayanan publik yang optimal. Yang ketujuh, mampu memahami manajemen mutu dan menerapkan teknik-teknik pengendalian mutu yang relevan dengan pelaksanaan tugas peserta atau pejabat pengawas di instansinya. Yang kedelapan, memahami konsep pelayanan publik baik di kementerian, lembaga, dan departemen, ya, merencana kegiatan pelayanan publik dan dengan berbagai macam pendekatan menyusun perencanaan-perencanaannya. Kemudian yang kesembilan, peserta diharapkan mampu melaksanakan dan menganalisis hasil monitoring pelaksanaan pengendalian pekerjaan atau pelaksanaan pekerjaan. Di akhir itu Bapak Ibu akan ada evaluasi. Evaluasi ini sebagai review kembali secara keseluruhan materi serta dalam bentuk tanya jawab, ya. Bapak Ibu, dalam evaluasi ini mempunyai bobot nilai bagi setiap peserta. Yang pertama adalah evaluasi akademik, klasikal 10%, dan kemudian blended
distance learning 15%, evaluasi pembelajaran lapangan STULA itu 20%, evaluasi produk aktualisasi kepemimpinan itu 50%, evaluasi perencanaan proyek perubahan, evaluasi implementasi proyek perubahan itu 20% dan 30%. Kemudian evaluasi sikap perilaku itu 20%, klasikal 15%, blended learning. Demikian Bapak Ibu pemaparan saya, semoga dapat memberikan manfaat dan juga memberikan informasi yang baik bagi Bapak Ibu tentang bagaimana pembelajaran agenda 3 pelatihan kepemimpinan pengawas. Demikian, kiranya Tuhan memberkati kita dan kita semua sukses dalam pelaksanaan pelatihan ini. Merdeka!